Halo, kali ini kita akan mengeksplorasi alasan umum dari kegagalan implementasi ERP di masa lampau, sehingga kita dapat memperoleh pelajaran dan mencegah kegagalan tersebut terulang lagi. Adapun agenda kita hari ini, pertama kita akan membahas tentang ERP dan bagaimana ERP dapat memberi benefit pada organisasi. Selanjutnya kita akan melihat beberapa kejadian atau perusahaan yang mengalami kegagalan dalam penerapan ERP. Kemudian kita akan mencoba menarik pembelajaran darinya. Setelah itu kita akan membahas tentang komitmen pimpinan dalam gagalnya penerapan ERP, perubahan manajemen yang tidak memadai, kemudian kita akan melihat kegagalan yang disebabkan karena ekspektasi yang tidak realistis, dan juga akan melihat tentang dari sisi pengguna. Terakhir kita akan menarik pembelajaran dari permasalahan di atas. Selanjutnya kita akan membahas topik pertama. Sebagian kita mungkin sudah mendengar merek SAP, Oracle Cloud, atau Microsoft Dynamics yang dulu bernama Microsoft AX atau Asapta, ataupun nama-nama lainnya yang mewakili istilah ERP. Banyak yang mencoba mendefinisikan ERP. Coba kita lihat. Di sini ada Monk dan Wagner mendefinisikan ERP sebagai sistem yang komprehensif dan integral yang mengatur semua atau memanage semua aspek bisnis. Kemudian pendapat yang kedua yang kita kutip di sini adalah dari Davenport yang menyatakan bahwa ERP merupakan sistem terintegrasi yang mendukung aktivitas kunci daripada organisasi. Jadi kalau perbankan berarti perbankan, kalau pertambangan berarti pertambangan, distribusi dan seterusnya. Di sini kita akan coba lihat manfaat dari ERP bagi organisasi. Jadi di sini ada 3 kita lihat di sini, ya. Walaupun tidak terbatas oleh hal 3 ini. Di sini kita lihat manfaatnya adalah integrasi sistem, di mana ERP menggabungkan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, dan lainnya ke dalam satu sistem yang terpadu. Kedua, manfaat daripada ERP adalah keputusan yang didasarkan pada data. Sekarang siapa yang menguasai data, dia akan menguasai dunia. Jadi ERP menjadi alat pelaporan atau analitik yang kuat yang memungkinkan manajer membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat berdasarkan data-data yang ada. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi proses atau optimasi proses. Jadi di sini ERP dapat mengotomasi atau menyederhanakan proses bisnis sehingga mengurangi tergantungan terhadap input manual ataupun redundansi data sehingga terjadi atau meminimalkan terjadinya kesalahan. Jadi proses yang lebih efisien meningkatkan produktivitas, yang mengurangi biaya mengurangi biaya operasi serta membantu organisasi dapat beroperasi secara efektif. Histori mencatat beberapa kegagalan dari implementasi ERP yang mungkin dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Di sini ditampilkan beberapa perusahaan besar yang ada, baik yang sudah tutup usahanya ataupun brand yang sampai hari ini kita kenal. Ini adalah sebagian kecil saja perusahaan yang pernah mengalami kegagalan dalam implementasi ERP, yang memberi pelajaran pentingnya mengelola implementasi ERP secara baik dan benar. Nike, Target, HP, ataupun Avon merupakan perusahaan besar yang masih eksis sampai saat ini, dan mereka pernah mengalami kegagalan. Sebagai contoh, Nike mengeluarkan dana yang cukup besar, yaitu 400 juta dalam penerapan ERP, tetapi mengalami kerugian. Di sini disinyalir akibat perencanaan yang kurang memadai, permasalahan teknis, serta kesulitan dalam perubahan manajemen. Juga ada perusahaan yang cukup besar yang menjadi 4 pemain besar industri farmasi di Amerika yang harus mendeklarasikan kebangkrutannya setelah 4 tahun implementasi dari ERP.
Sekarang kita coba lihat tantangan utama dalam implementasi ERP pada slide selanjutnya. Banyak organisasi yang mengalami kesulitan dalam penerapan ERP dengan sukses, sehingga menyebabkan pembengkakan waktu dan biaya yang signifikan. Jadi kegagalan ERP ini sangat mengganggu dari sisi operasi bisnis, terkadang mengikis semangat kerja karyawan, dan akhirnya merusak reputasi perusahaan. Sehingga menjadi penting untuk memahami akar masalah dari kegagalan ini untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan. Jadi, implementasi ERP ini merupakan proyek yang kompleks, memiliki banyak aspek yang memerlukan perencanaan matang, penyelarasan organisasi yang kuat, dan manajemen perubahan yang efektif. Jadi ketika elemen-elemen penting ini tidak diterapkan, implementasi ERP dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali dan kemudian menghasilkan hasil yang tidak optimal, bahkan kegagalan total dari proyek tersebut. Sehingga dalam presentasi ini, dalam pelajaran ini kita akan mencoba mengeksplorasi alasan umum di balik kegagalan implementasi ERP dan pembelajaran utama untuk membantu organisasi menghindari kesalahan yang merugikan ini. Jadi dengan memahami pelajaran di masa lalu, kita dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam penerapan ERP yang sukses di masa-masa akan datang. Salah satu alasan paling umum kegagalan implementasi ERP adalah kurangnya komitmen dan dukungan dari pihak eksekutif tingkat atas. Tanpa keterlibatan aktif dan dukungan dari pimpinan senior, proyek ERP sering mendapat kesulitan dalam mendapatkan daya tarik dan momentum dalam organisasi. Ketika para eksekutif gagal memberi arah dan visi yang jelas untuk inisiatif ERP, proyek dapat menjadi tidak terorganisir dan tidak fokus dengan prioritas yang mungkin bertentangan ataupun kurang selaras dengan organisasi itu. Oleh karenanya, penerapan ERP yang sukses memerlukan komitmen yang kuat dari pihak pimpinan. Para eksekutif harus bersedia memperjuangkan proyek sehingga dapat menghilangkan hambatan serta memastikan sumber daya teralokasikan dengan cukup. Tanpa sponsor dan dukungan tingkat tinggi ini, inisiatif ERP yang paling terencana sekalipun akan rentan terhadap kegagalan. Implementasi ERP yang sukses memerlukan manajemen perubahan atau change management yang efektif untuk membantu karyawan beradaptasi. Namun, hal ini sering diabaikan sehingga menimbulkan masalah. Di sini kita melihat permasalahan yang terjadi akibat tidak memadainya perubahan manajemen. Akan terjadi penolakan perubahan. Kemudian di sini pentingnya melakukan training. Jadi lack of training ini akan menyebabkan juga transisi yang tidak efektif. Dan adanya komunikasi yang tidak memadai. Sehingga untuk mengatasi hambatan ini, organisasi harus berinvestasi dalam pelatihan yang komprehensif, kemudian melakukan strategi komunikasi yang baik, serta inisiatif untuk melibatkan dan mempersiapkan karyawan dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi. Jadi, memprioritaskan manajemen perubahan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dari penerapan ERP yang berkelanjutan. Permasalahan lainnya adalah ekspektasi yang tidak realistis. Jadi proyek ERP ini sering memakan waktu yang lebih lama karena organisasi sering meremehkan kompleksitas dan cakupan penerapan ERP. Kemudian terjadi pembengkakan biaya yang melebihi dari proyeksi awal. Jadi selain biaya lisensi, perangkat lunak, perangkat keras, organisasi sering mengabaikan hal-hal yang terkait dengan layanan konsultasi, cleaning dan integrasi data, manajemen perubahan, dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Hal yang penting juga terkadang terjadi perluasan cakupan proyek selama implementasi yang akibatnya meningkatkan kompleksitas.
Jadi ketika persyaratan atau permintaan fitur baru ditambahkan ke dalam proyek ERP sendiri menyimpang dari rencana awal, sehingga mengakibatkan penundaan dan biaya yang lebih tinggi serta proses implementasi yang lebih challenging, lebih menantang, sehingga memerlukan kontrol ketat terhadap ruang lingkup proyek dalam penerapan ERP ini. Jika sebelumnya kita lihat tantangan itu dari sisi manajemen dan dari sisi teknis, pengguna juga merupakan faktor penting dalam suksesnya implementasi ERP. Tanpa keterlibatan dan dukungan pengguna yang aktif, maka perangkat lunak ERP yang paling canggih sekalipun akan gagal memberikan manfaat yang diharapkan. Ada beberapa hal umum atau faktor umum yang dapat menyebabkan kegagalan adopsi di sisi pengguna, yaitu pelatihan tidak memadai, kemudian mereka merasa kompleks atau sulit dalam mengoperasikan sistem, dan juga mereka akan kemungkinan terganggu dengan perubahan sistem ini. Jadi mereka merasa tidak aman dalam penerapan sistem yang baru ini. Belajar dari permasalahan yang kita diskusikan sebelumnya, maka kita dapat memperoleh pelajaran penting, yaitu pertama kita penting untuk mengamankan komitmen daripada pihak eksekutif yang kita harapkan dapat menerapkan manajemen perubahan yang komprehensif, dapat mengalokasikan sumber daya, baik untuk pengelolaan ataupun migrasi data, serta untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pengguna, melakukan sosialisasi, sehingga meminimalkan terjadinya resistensi di pihak pengguna. Kita sampai kepada akhir daripada pelajaran ini. Jadi kita telah membahas bagaimana kegagalan-kegagalan implementasi ERP yang terjadi di masa lalu itu jangan sampai berulang di masa-masa yang akan datang. Demikianlah materi kita kali ini. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih.